Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi-fungsi kontinu pada interval di pengantar analisis real 2. Yang pertama, kita mempunyai definisi suatu fungsi f sama yaitu A menuju R dikatakan terbatas pada A jika terdapat M lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga fungsi mutlak fx lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A. Nah, berikut teorema keterbatasan untuk memperjelas definisi di atas tadi. Misalkan I sama dengan interval tertutup A, B, suatu interval tertutup dan terbatas, dan misalkan F I menuju R kontinu pada I, maka F terbatas pada I. Bukti, andaikan F tidak kita andaikan F tidak terbatas pada I, maka untuk setiap M lebih besar dari 0, ada XM elemen I. Sedemikian sehingga mutlak dari fx lebih besar dari M, di mana M elemen M. Karena I terbatas, barisan X aksen sama dengan XM terbatas, sehingga terdapat subbarisan XM dari X yang konvergen ke X. Karena ada XM subset dari I, sedemikian sehingga XM menuju X elemen dari interval tertutup A, B atau I, karena F kontinu pada I, maka F kontinu di X sehingga barisan Fx M konvergen ke Fx, dan menurut teorema 3.2 bahwa konvergenan barisan Fxm terbatas. Nah, kontradiksi dengan Xm karena mutlak Xm lebih besar dari N untuk N elemen N. Maka pengandaian bahwa fungsi kontinu f tidak terbatas pada interval tertutup dan terbatas I menimbulkan kontradiksi. Maka haruslah f terbatas pada I. Lalu definisi selanjutnya, misalkan A subsek R dan fungsi A menuju R, kita katakan F mempunyai suatu maksimum mutlak pada A jika terdapat suatu titik X bintang subsek dari A, sedemikian sehingga Fx bintang lebih besar sama dengan Fx untuk semua X elemen A. Kita katakan. Lalu yang kedua, kita katakan F mempunyai suatu minimum mutlak pada A jika terdapat suatu titik X bintang elemen A, sedemikian sehingga Fx bintang lebih kecil sama dengan Fx untuk semua X elemen A. Kita katakan bahwa X bintang suatu titik maksimum mutlak untuk F pada A, dan X bintang suatu titik mini X underscore bintang X bawah atau X bintangnya di bawah suatu titik minimum mutlak dari F pada A jika titik-titik itu ada. Nah, lanjut ke teorema maksimum minimum untuk memperjelas definisi di atas. Misalkan I sama dengan interval tertutup A, B dan terbatas, dan F I menuju R kontinu pada I, maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada I. Buktinya, ambil sembarang himpunan tak kosong Fi sama dengan Fx, di mana X elemen I
Menurut teorema 5.3.2 fungsi f kontinu pada I, maka f terbatas pada I. Akibatnya Rf sama dengan Fi subset dari R. Himpunan terbatas adalah himpunan terbatas sehingga mempunyai supremum S dan infimum S bintangnya di bawah. Misalkan bintang S bintang sama dengan supremum Fi dan S bintangnya di bawah sama dengan infimum Fi, terdapat titik F bintang dan X bintangnya di bawah, sedemikian sehingga S bintang sama dengan supremum Fx bintang ditambah XS bintang sama dengan infimum XX bintangnya di bawah. Lanjut ke karena S bintang sama dengan supremum Fx bintang, jika n subset dari n, maka S bintang dikurang 1/n bukan batas atas dari himpunan Fi. Akibatnya, S bintang dikurang 1/n lebih kecil Fxn lebih kecil sama dengan S bintang untuk n elemen n. Karena I terbatas, maka X sama dengan Xn terbatas. Terdapat subbarisan X-aksen sama dengan Xn dari X yang konvergen ke suatu bilangan X bintang karena X bintang subset dari I. Berdasarkan teorema 3.2.8, maka X bintang elemen I sehingga F kontinu pada X bintang, maka limit Fxn sama dengan F X bintang, sehingga S bintang dikurang 1/n R lebih kecil dari Fxnr lebih kecil sama dengan S bintang untuk R elemen n. Maka diperoleh Fx sama dengan limit Fxnr sama dengan S bintang sama dengan supremum I supremum Fi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Xi adalah suatu titik maksimum mutlak dari F pada I. Lanjut ke teorema lokasi akar. Misalkan I suatu interval dan F I menuju R fungsi kontinu pada I. Jika alfa lebih kecil dari beta, bilangan-bilangan dalam I sedemikian sehingga fungsi alfa lebih kecil dari 0 lebih kecil dari fungsi beta, atau sedemikian sehingga fungsi alfa lebih besar dari 0 lebih besar dari fungsi beta. Maka terdapat bilangan C sama dengan interval terbuka alfa, beta. Sedemikian sehingga Fc sama dengan 0. Bukti, ambil sembarang fungsi alfa lebih kecil dari 0, lebih kecil dari fungsi beta, misalkan I sama dengan interval tertutup alfa, beta, dan gamma sama dengan setengah dalam kurung alfa 1 ditambah beta 1 tutup kurung, jika fungsi gamma sama dengan 0, dengan C sama dengan Y, dan jika fungsi gamma tidak sama dengan 0 dengan fungsi gamma lebih besar dari 0 atau fungsi gamma lebih kecil dari 0. Jika fungsi gamma lebih besar dari 0, tetapkan alfa 2 sama dengan alfa, beta 2 sama dengan gamma, dan jika fungsi gamma lebih kecil dari 0, tetapkan alfa
2 sama dengan gamma, beta 2 sama dengan beta. Pada kasus ini tetapkan I2 sama dengan A2, beta, di mana f fungsi alfa 2 lebih kecil dari 0 dan fungsi beta lebih besar dari 0. Lanjut ke teorema nilai antara Booleano. Misalkan I suatu interval dan f I menuju R kontinu pada I, jika A, B elemen I dan jika K elemen R, maka fungsi A lebih kecil K lebih kecil fungsi B, maka terdapat suatu titik C elemen I antara A dan B sedemikian sehingga fungsi C sama dengan K. Bukti, ambil sembarang A lebih kecil B dan misalkan fungsi Gx sama dengan fungsi X dikurang K. Maka fungsi GA lebih kecil dari 0, lebih kecil dari fungsi GB. Menurut teorema 5.35, terdapat suatu titik C dengan A lebih kecil dari C lebih kecil dari B sedemikian sehingga 0 sama dengan fungsi GC sama dengan fungsi FC dikurang K. Oleh karena itu, FC sama dengan K. Jika ambil sembarang B lebih kecil dari 0, misalkan HX sama dengan K dikurang FX, dengan demikian HB lebih kecil dari 0, lebih kecil dari HA. Oleh karena itu, terdapat titik C dengan B lebih kecil dari C, lebih kecil dari A, sedemikian sehingga 0 sama dengan HC dikurang K dikurang FC. Maka FC sama dengan K. Akibat dari teorema di atas, misalkan I sama dengan interval tertutup A, B dan terbatas. Misalkan pula F I menuju R kontinu pada I. Jika K elemen R sebarang bilangan yang memenuhi infimum F I lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan supremum F I, maka terdapat suatu bilangan C elemen I sedemikian sehingga Fc sama dengan K. Bukti, dengan mengikuti teorema dari 5.3.4 bahwa terdapat titik-titik C bintangnya di bawah dan C bintang dalam I sedemikian infimum F I sama dengan F C bintang di bawah lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan F C bintang sama dengan supremum Fi. Lanjut ke teorema selanjutnya. Misalkan I sama dengan interval tertutup A, B dan terbatas. Misalkan pula fungsi F I menuju R kontinu pada I, maka himpunan Fi sama dengan Fx di mana X elemen I adalah interval tertutup dan terbatas. Bukti, misalkan M sama dengan infimum F I dan M besar sama dengan supremum F I. Maka melalui teorema 5.3.4 bahwa M dan M besar masuk dalam Fi. Selain itu, Fi subset dari interval tertutup M kecil, M besar. Jika K sebarang unsur dari M, interval M, M besar, maka menurut akibat 5.3.7 terdapat suatu titik C elemen I sedemikian sehingga K sama dengan Fc, maka K
elemen Fi dan dapat disimpulkan bahwa interval M, M besar subset dari Fi. Oleh karena itu, Fi adalah interval dari interval tertutup M, M besar. Lanjut ke teorema 5.3.9. Teorema pengawetan interval. Misalkan I suatu interval dan F I menuju R kontinu pada I, maka himpunan Fi merupakan suatu interval. Bukti misalkan alfa, beta elemen dari Fi dengan alfa lebih kecil dari beta, maka terdapat titik-titik A, B elemen I. Sedemikian sehingga alfa sama dengan fungsi A dan B sama dengan fungsi B. Selanjutnya, menurut teorema 5.3.6 bahwa jika K elemen dari interval terbuka A, alfa, beta, maka terdapat suatu C elemen I dengan K sama dengan fungsi C elemen fungsi I. Oleh karena itu, interval tertutup alfa, B subset dari fungsi I menunjukkan bahwa fungsi I memiliki sifat maksimum minimum pada teorema 2.5.1 yaitu teorema karakteristik. Oleh karena itu, fungsi I merupakan suatu interval. Oke, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.